mereka tuh tangguh, Masya perempuan-perempuan Allah. tangguh. Itu yang menjadi semangat Bunda untuk berkiprah. Gitu, untuk berbagi. Karena apa? Dengan Bunda datang ke mereka, ke desa-desa, Bunda tidak hanya memberi ilmu, tapi juga Bunda dapat ilmu. Bagaimana mereka tangguh, tegar, independen, mandiri, Independent woman. tapi juga merangkul suami dan anak-anaknya. Seperti di desa nelayan, ya kan? Bahwa kamu itu nanti sumur Sinobo. Apa itu Bunda? Bunda nggak tahu apa itu sumur Sinobo, Pak. Ternyata tempatnya, waktu itu Bapak ngomongnya ya apa adanya ya. Kamu tahu sumur? Tahu Pak. Sumur kan tempat orang ngambil air. Betul. Untuk mandi, untuk masak, untuk kehidupan lah. Leres. Kamu tahu apa yang diperoleh sumur? Kotoran, ranting, daun kering dan lain sebagainya. Tapi sumur marah? Enggak kan. Justru kotoran itu ditaruh ke bawah. Menyucikan air yang diberikan. Jadi kamu nanti sumur Sinobo tempatnya orang bertanya. Nah saya enggak mau jadi ditanya. Jadi saya yang datangi sekarang. Filosofi bapak saya bahwa saya akan didatangi orang untuk bertanya. Daripada saya didatangi, saya yang mendatangi. Dan ingat, bagi perempuan-perempuan yang bersuami, itu ridho suami kan. Jadi kiprahnya itu adalah pahala. Jadi mencari nafkah, jangan mengeluh. Saya bukan tulang rusuk, saya tulang punggung. Kan saya kalau di medsos selalu melihat betul, begitu. Toh. Janganlah. Karena kalau sudah menikah rezeki itu keluarga. Jadi jangan sombong, jadi wanita penghasilannya berpuluh kali lipat dari suami, jangan. Itu rezeki keluarga. Dan itu sedekahmu, gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, selamat datang kembali di podcast Inspiring Women Suara Muslim. Tempat di mana kita berbagi cerita, berbagi inspirasi bersama dengan berbagai wanita-wanita hebat yang ada di Indonesia yang mana memberikan dampak positif untuk masyarakat sekitar atau kebermanfaatan. Dan Mitra Muslim, alhamdulillah kita sudah masuk di episode yang ketiga podcast Inspiring Women bersama saya Vivi Oktavia. Di kesempatan kali ini kita berada di studio podcast Universitas Airlangga. Dan Mitra Muslim, kita akan berbincang dengan sosok yang luar biasa. Dr. Erina Sudaryati, Dokteranda MSAK. Beliau adalah dosen akuntansi Universitas Airlangga, sekretaris PKRI, Pusat Kewirausahaan dan Relasi Industri, dan saat ini tengah menjadi anggota DPN, Dewan Pengurus Nasional Bidang Akademisi Forum BUMDes Indonesia. Dan Mitra Muslim, kalau kita berbicara tentang sosok Bunda Erina ini, selain karirnya yang menginspirasi, Bunda Erina juga dikenal sebagai figur yang sangat peduli dalam pemberdayaan perempuan, khususnya di lingkup badan usaha milik desa dan UMKM. Kita akan menggali lebih dalam bagaimana perjalanan hidup beliau selama ini dan apa saja tantangan-tantangan yang beliau hadapi serta bagaimana cara mengatasinya di tengah berbagai peran yang beliau emban. Dan Mitra Muslim, langsung saja ya kita sapa Bunda Erina. Assalamualaikum Bunda Erina. Waalaikumsalam. Masya Allah, sehat Bunda? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, harus sehat. Kalau hati bahagia kita sehat. Masya Allah, luar biasa. Supaya bahagia kita selalu bersyukur. Baik. Bunda, ini aktivitas hari ini apa aja boleh di-sharingkan nggak? Terima kasih sebelumnya. Siang-siang ini ya kalau Mitra Muslim tahu kita produksinya siang hari. Kita sowan ke studio podcast Universitas Airlangga. Terima kasih Bunda sudah dijamu begitu hangatnya di siang hari ini. Dengan minuman yang hangat juga. Masya Allah. Jadi pagi habis bimbingan mahasiswa, Bunda ada rapat dosen karena Senin nanti kan kuliah dimulai. Tuh jadi rapat plotting dosen, lalu
ke sini dah. Oh. Ini di Fakultas Ekonomi. Fakultas Ekonomi, Masya Allah. Ini Bunda sebagai dosen akuntansi. Di Departemen Akuntansi. Departemen Akuntansi, baik. Bunda, dengan amanah yang Bunda punya, banyak sekali ini ya kalau misalnya Vivi akan ceritakan dari awal perjalanan Bunda, tapi yang saat ini sedang Bunda, amanah yang sedang Bunda pegang, ada sebagai dosen akuntansi di UNER, sekretaris PKRI, dan anggota DPN, begitu ya Bunda ya. Dengan banyaknya kesibukan-kesibukan ini Bunda, boleh diceritakan ke mitra muslim, apa aja nih biasanya aktivitas hariannya Bunda, begitu? Itu Bunda berkiprah di bidang UMKM itu sebetulnya sejak tahun 97 sebelum reformasi. Masya Allah. Jadi dengan teman-teman kita menjadi konsultan di departemen ya waktu itu, kalau sekarang kementerian ya, waktu itu departemen koperasi di Ayani sana loh, di Ayani Juanda sana. Kita menjadi konsultannya. Lalu sesudah reformasi kita terhenti. Kemudian baru 2003 kita keliling Pemda. Baru setelah itu kita tahun 2014 pada saat Pak Dekarwo jadi gubernur kerjasama dengan IAI, Bunda ikut berkiprah dalam membangun desa-desa. Masya ya, Allah. Karena ada dana desa itu. Lalu kemudian tahun 2018 diajak oleh teman yang namanya Pak Rudi dari Solo untuk berkiprah di BUMDes dengan dilantik sebagai ketua DPW FPI Jawa Timur 2018 di Padang. Yang melantik Dirjen Otoda ya. Lalu kemudian di Kemendes ya, bukan Dirjen Otoda, Dirjen apa itu di Kemendes. Lalu kita selama 5 tahun Mbak. Sampai tahun 2003 kemarin Agustus baru selesai masa 2003, 2023 Bu? 2018 sampai 2023. Oke. Agustus, baru saja hangat ya. Tapi kemudian kita rapat lagi, Bunda terpilih sebagai pengurus pusat. Masya Allah. DPN tapi di bidang akademisi gitu. Karena melihat kiprah Bunda masih ke desa-desa sampai terakhir Desember kemarin ke Tulungagung. Oh, Masya Allah. Kelilingnya nggak cuma Jawa Timur ya mitra muslim ya, Indonesia ya Bunda ya? Pada saat dulu itu keliling Indonesia di awal-awal tentang desa itu. Keliling Indonesia, ada ke Kalimantan, Sulawesi dan lain Masya Allah. sebagainya. Jadi pengalamannya banyak sekali nih pasti ya Bunda Rina ini ya. Dan Bunda, kalau saya dengarkan dari apa yang disampaikan Bunda, selesai Bunda mengemban amanah, ada amanah baru. Selesai lagi ada amanah baru. Luar biasa Bunda semangatnya ini ya. Enggak juga sih. Ya memang harus begitu toh. Kalau selesai tugas harus ada tugas lagi gitu. Baik. Bunda, panjang banget ya dari 97 ke 2025 ya Bunda. Kurang lebih sekitar 27 ya Bunda, mau masuk 28 tahun begitu. Nah, sepanjang 20 tahun perjalanan Bunda, 28 tahunan ini, ada momen yang paling berkesan gak Bun? Yang paling menarik yang gak akan Bunda lupakan sampai detik ini yang menjadikan sosok Bunda Erina yang sekarang? Sebetulnya kalau momen itu ada banyak sebetulnya. Jadi susah ya Bunda kalau suruh milih satu ya. Karena apa? Kita kan ke desa-desa ya. Jadi dengan UMKM perempuan-perempuan itu ya. Kalau lihat momennya itu sebanyak di desa-desa itu yang kita melihat bagaimana tangguhnya wanita-wanita. Masya Allah. Sebagai tiang atau tulang punggung keluarga membangun ekonomi rumah tangga. Itu. Dan yang sering Bunda arahkan ke mahasiswa sekarang ini adalah bagaimana mereka itu sebagai tulang punggung itu tetap mempertahankan local wisdomnya. Jadi kan setiap daerah itu kan punya local wisdom, macam Mama Bunda itu kan dari Pariaman ya. Itu wanita itu kan harus di sawah gitu. Itu masing-masing itu peran mereka, kan Bunda keliling ya di UMKM itu masing-masing peran wanita itu begitu tangguh yang kadang menjadi inspirasi bagi Bunda. Kenapa Bunda yang orang kota dengan banyak fasilitas, kenapa harus putus asa? Jadi itu yang memotivasi Bunda untuk sering datang ke desa-desa, bukan saja Bunda membagi ilmu, justru Bunda dapat hikmahnya. Belajar dan penuh semangat ini karena mereka lebih tangguh dari orang-orang kota ini. Sebagai perempuan itu yang kenapa Bunda tertarik ke UMKM, karena memang Bunda sejak SD itu sudah jadi
pelaku usaha. Oh, wah, SD usaha apa Bunda? Biasanya kan anak-anak SD ya Bunda ya, kan sukanya jajan main. Ini Bunda udah wirausaha loh Mitra Muslim ya, luar biasa. Iya, SD dari kelas berapa dulu Bunda? itu SD saya kan Katolik. Oh, Kan iya. belajar menulis halus itu kan dengan pena dicelupin ke tinta. Nah, kadang kan jembret itu kan Oh. harus pakai kain Lap untuk ngelap. gitu ya? Nah, Heeh. itu Bunda buat jadi lap itu dengan kain-kain perca dan Bunda hiasi, lalu Bunda jual ke teman-teman. Dan itu laku laris banget sampai adik-adik kelas, kakak kelas itu semua. Itu awal mula Bunda merintis usaha. Bahkan kuliah pun sampai sekarang dosen-dosen yang senior-senior itu masih merasakan kangen dengan kue-kue buatan saya. Karena saya kuliah itu bawa tenong, Oh ya Allah Bunda. bawa lemper dan lain sebagainya itu. Jadi jiwa wirausahanya sudah ada sehingga sangat termotivasi untuk membangun para wanita-wanita itu di dalam Masya Allah. mengembangkan jiwa entrepreneurship. Supaya nggak cuma berdaya sendirian gitu ya Bunda ya, tapi Iya. bersama-sama kita perempuan harus saling kuat menguatkan gitu Iya, ya Bunda ya. Itu saling menguatkan itu Ya. yang penting itu. Ya, Masya Allah nih Mitra Muslim ya. Tapi Bunda, biasanya ya Bun, di luar-luaran sana itu kan kayak ada stigma yang negatif gitu ya terhadap perempuan. Emang bisa ya perempuan berwirausaha gitu ya. Kayak para lelaki-lelaki yang mungkin tenaganya dianggap lebih gede gitu ya Bunda ya. Mungkin Bunda ada pandangan gak sih Bun tentang perempuan yang berdaya itu sebenarnya yang seperti apa sih? Memang sih kalau kita lihat di Al-Quran ya, dari surat An-Nisa ayat 34 itu kan dikatakan, difirmankan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Masya Allah. Bahwa pemimpin itu adalah laki-laki, laki-laki adalah pemimpin wanita. Sehingga wanita itu tugasnya ya di rumah, ya kan? Namun dalam ayat-ayat yang lain, banyak itu di ayat-ayat yang lain, itu nampak bahwa peran wanita itu setara. Di dalam Al-Quran itu setara, baik dalam wirausaha maupun dalam politik dan lain sebagainya. Masya Allah. Ya kita lihat saja istri Kanjeng Nabi kan pengusaha. Iya. Dan kekayaannya itu jazirah Arab zaman Masya segitu. Allah. Ya, dan perdagangannya kan luar negeri, berarti kan sudah eksportir tuh. Ya. Siti Khadijah itu ibu Siti Khadijah ya kan. Jadi saya pikir dan pengalaman Bunda selama 27 tahun lebih keliling dari desa ke desa membina BUMDes maupun UMKM ya toh, itu justru nggak ada stigma Oh seperti ya itu. Bunda. Oh, Justru alhamdulillah stigma ya. seperti itu tuh kalau di kota-kota gitu, atau mahasiswa-mahasiswa yang mau berusaha gitu ya, mau jadi wirausaha itu kadang-kadang dapat hambatan dari entah orang tuanya, entah pacarnya, entah ya itu justru hambatan. Kalau di desa-desa malah mereka tuh tangguh. Masya Perempuan-perempuan Allah. tangguh itu yang menjadi semangat Bunda untuk berkiprah. Gitu, untuk berbagi. Karena apa? Dengan Bunda datang ke mereka, ke desa-desa, Bunda tidak hanya memberi ilmu, tapi juga Bunda dapat ilmu. Bagaimana mereka tangguh, tegar, independen, mandiri. Oh, independent woman. Ya, tapi juga merangkul suami dan anak-anaknya. Seperti di desa nelayan, ya kan? Mereka itu kelihatannya miskin, desa miskin ya, tetapi wanitanya berperan banget. Ya kan, itu yang Bunda dapatkan selama 27 tahun, justru Bunda banyak belajar dari mereka. Menjadi wanita tangguh, penuh semangat, tidak gampang mengeluh, tidak gampang putus asa. Masya Allah Bunda. Berulang-ulang kali Bunda sampaikan bahwa sepanjang perjalanan Bunda, Bunda tidak hanya berbagi, tapi ternyata juga mendapatkan gitu ya Bunda ya, ilmu-ilmu dari masyarakat di sekitar. Berarti bisa kita sampaikan juga ya Bunda, kita itu seorang wanita, kita bisa belajar dari mana saja, di mana saja, kapan saja, bahkan sampai akhir hayatnya kita gitu ya Bunda. Ya, karena ilmu itu kan kita ada semacam patah, tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat, ya kan? Artinya apapun itu menjadi ilmu bagi kita. Dan jangan melihat siapa yang memberikan atau menyampaikan. Jadi kita harus melihat hakikat. Kadang-kadang omongan anak kecil itu sebagai tamparan atau sebagai pengetahuan bagi kita. Atau perempuan desa yang ibaratnya orang Surabaya bilang deso kesa-keso ya, jauh di pelosok, di NTT misalnya. Bunda pernah ke petani
petani mete itu ya, Oh, di NTT di pelosok sana itu. Mereka itu justru terkadang tindakannya atau perilakunya itu atau karyanya itu menampar Bunda. Ya. Wah, Bunda gini aja masih mengeluh, ya kan? Misalnya kalau pulang sampai rumah capek, lihat anak gini, lihat rumah gini, masa mau ngomel sama pembantu kan enggak? Ya. Gitu loh. Jadi akhirnya Bunda malu, mereka berjuang seperti itu. Masya Jadi Allah. jangan pernah menganggap apapun itu rendah, karena semua pasti memberikan ilmu, pasti memberikan manfaat bagi kita, asal kita melihat hakikatnya. Masya Allah. Jadi jangan yang nampak aja. Nah, itu ya mitra muslim ya. Biasanya kita lihat ya yang nampak-nampak, di balik itu ya Bunda ya. Itu banyak tersimpan mungkin mutiara-mutiara gitu ya Bunda ya. Kalau hati kita peka, kalau mereka menjadi penyemangat Bunda ya. Jadi makanya kalau mahasiswa Bunda kok selalu ketemu Bunda, kok selalu semangat. Ya kalau enggak semangat ya rugi kalian yang manfaat fasilitasnya bagus ya, ruang kuliah ber-AC, ya kan, nama besar Betul UNER. sekali, Bunda. Mereka di desa perjuangan keras gitu loh, mengangkat kayu untuk dijual, ya kan, dan lain sebagainya. Itu kan dia nggak pernah putus asa, nggak pernah marah, nggak pernah ngomel, kan gitu, berjuang untuk keluarga. Jadi itu harus menjadi inspirasi kita. Kita harus banyak bersyukur biar sehat. Kalau bersyukur kan bahagia, kalau bahagia sehat. Kalau sehat cantik. Nah ini ya mitra muslim ya. Jadi nggak perlu skincare ya. Skincare-nya alami ya Bunda ya. Dari kita menjaga pikiran kita. Dari pikiran dan hati. Hati yang selalu gembira, bahagia. Karena bersyukur apapun kondisinya. Itu akan menjadi cantik. Auranya yang keluar. Inner beauty gitu ya Bunda ya. Itu yang selalu saya tularkan ke anak-anak. Meskipun Bunda nggak cantik, tapi Bunda pede aja. Bunda. Bunda mendampingi banyak gitu ya masyarakat yang ada di desa. Baik ada yang laki-laki begitu ya Bunda, ada yang perempuan juga Bunda. Bunda ada nggak sih cerita di mana mungkin mereka gitu punya potensi yang luar biasa, para masyarakat di sana terutama para kaum wanita gitu ya Bunda ya. Tapi mereka tidak sadar akan potensi itu Bunda, yang akhirnya bikin mereka nggak berkembang. Padahal ketika kita mungkin bisa berdayakan luar biasa itu. Ya, jadi sebetulnya sederhana. Kalau kemauan dan keinginan itu besar ya mereka ya. Didorong oleh keadaan tentunya ya. Apalagi kita sekarang punya program SDGs 1 ya. Mengentaskan kemiskinan, dan SDGs 5 peranan wanita ya. Namun yang terjadi adalah kenapa usaha-usaha mereka itu yang bagus lalu habis ya kan. Itu satu, mereka, saya sebagai orang akuntansi ya, mereka salah di dalam menetapkan harga jual. Kenapa? Karena mereka salah ngitung cost. Jadi ya wajar ya kita ini orang muslim ya, selalu bersyukur. Sehingga kalau misalnya mereka jual makanan, itu ada beberapa pos cost, misalnya overhead cost itu nggak dihitung. Yang mereka hitung tuh bahan, misalnya buat apa itu samiler ya, bahannya tuh cuma bohong berapa kilo ya kan, singkong itu berapa kilo, diparut terus dijemur ya kan, baru dikemas. Kalau enggak langsung digoreng ya, langsung dijual mentah itu sudah laku. Nah mereka cuma ngitung singkong yang dibeli. Sama dijemur berapa hari. Mereka nggak ngitung tenaga mereka ke pasar, tenaga mereka nyuci dan lain sebagainya. Terus dianggapnya dapat duit itu sudah alhamdulillah. Padahal itu memakan harga jualnya dengan kosnya. Kosnya setelah Bunda hitung tuh misalnya setengah kilo itu 18.500. Mereka jual cuma 15.000. Kan rugi. Iya Bunda, gitu loh. selisihnya lumayan. Ya tapi mereka bersyukur aja, buktinya masih lumayan, kita hidup kita alhamdulillah. Yang celaka itu bukan celaka juga sih, karena itu konsep mereka ya sebagai hamba yang bersyukur. Itu adalah waktu mereka jual makanan ya. Kadang-kadang nggak dihitung, sehingga dianggapnya itu sudah sesuai harga jual. Yang penting keluarga ikut makan.
Oh, yang penting itu Nah, aman gitu ya Bunda. iya, yang penting ada makanan untuk di rumah. Udah aman. Itu aja udah laku aja sudah alhamdulillah. Ya. Jadi nggak ngerti bahwa itu makan modal kalau lama-kelamaan. Jadi Oke. pengetahuan mengenai modal kerja, ngitung kos, juga dengan sekarang era sekarang ini kan sudah banyak itu di desa-desa yang aktif di TikTok ya, Ya. jualan ya, menanjak ya. Itu mereka harus paham literasi digital, keuangan ya. Jadi literasi keuangan itu belum paham karena kan banyak transaksi keuangan macam-macam. Iya betul Nah, benar. jangan sampai mereka tertipu sehingga menghancurkan usahanya. Itu buahnya itu. Jadi yang Bunda kepingin riset maupun kepingin membantu mereka di sana gitu. Masya Allah, luar biasa Bunda. Jadi memang ada banyak hal begitu ya Bunda yang menyebabkan mungkin kendalanya banyak. itu salah satu kesulitan yang mungkin Banyak, dihadapi ya. ya Bunda ya. Terus kalau makanan terutama maupun produk-produk ini yang kan pemerintah itu mencanangkan harus halal. Ya, Nah, sertifikasi. banyak yang tidak tahu bahwa program pemerintah sertifikasi halal untuk UMKM itu gratis. Oh, Nah, keterbatasan pengetahuan ya Ya, Bunda. nah itu sehingga pada saat Bunda, ini UNER ada pusat halal itu ya. Oh, oke. Sebelum UNER punya itu Bunda ke desa-desa itu memberitahu mereka bahwa ada halal, sertifikasi halal secara gratis. Nah itu Masya memang Allah. diwadahi pemerintah karena ada 2 jalur ya. Satu bayar untuk dapat sertifikat halal dan satu gratis. Yang gratis itu ada prosedurnya gitu. Nah UNER sudah punya pusat halal Masya yang Allah. bisa mendampingi untuk dapat sertifikat halal secara gratis. Itu Baik. juga Masya banyak lah. Allah. Apalagi dengan teknologi ya sekarang ini perlu penanganan, banyak kendala gitu Ya. ya. Baik, Bunda. Di tengah kesibukan Bunda yang padat sekali ya kalau menurut saya sedari pagi ya Mitra Muslim sebelum bertemu dengan tim kami ini Bunda sudah melakukan banyak hal termasuk tadi kalau saya ngobrol di balik layar ini Bunda tuh juga terima konsultasi dari mahasiswa-mahasiswa, Masya Allah. Nah ini Bunda dengan padatnya agenda Bunda ya. Kalau boleh jujur ya Bun ya, saya tuh lihat Bunda tuh positif banget. Kalau anak sekarang bilangnya tuh positive vibes gitu ya. Oh gitu Jadi ya, alhamdulillah. kan kita sebelumnya sudah sempat telepon Bunda ya. Nah ini udah ngerasain nih gimana ini karakternya Bunda. Begitu bahagia padahal Mitra Muslim teleponnya sore-sore. Itu habis Bunda aktivitas yang cukup padat dan disempatkan untuk berbincang bersama kami. Dan Bunda kalau boleh jujur ya agak malu sih tapi ya. Saya habis stalking Instagramnya Bunda. Oh iya. Bunda Rina Sudaryati. Belum Betul TikToknya ya. lagi ya. Belum TikToknya nih Mitra. Baru satu akun Instagramnya aja. Saya stalking banyak banget Mitra Muslim konten-konten ya. Inspiratif pastinya. Postingan-postingan yang itu memotivasi. Nah saya lihat berarti ini Bunda walaupun tengah sibukan saya pikir pasti penuh gitu ya. Ada beban mungkin begitu ya. Tapi masih bisa berbagi kepada semua orang. Dengan karakternya Bunda, dengan gayanya Bunda begitu. Nah Bunda mungkin bisa dibagikan ke Mitra Muslim nih. Apa ini Bunda rahasianya kok bisa gitu ya. Dengan amanah yang begitu banyak. Gak cuma 1, gak cuma 2, 3 yang sekarang ya Bunda ya. Tapi Bunda masih bisa happy menjalani semua ini gitu. Apakah Bunda ada waktu gak sih Bun untuk melakukan hobi dan sebagainya gitu? Kalau hobi Bunda itu justru ketemu orang. Oh gitu seperti gini ya Bunda. Kalau Bunda gak ketemu orang itu rasanya sakit semua badan. Oh, oke. Itu satu. Kalau itu hobi Bunda itu harus berinteraksi dengan orang lain. Apalagi kalau ke desa-desa. Itu gak cuman saya berbagi ilmu, tapi kan juga refreshing. Orang sekarang bilang healing, tapi kalau Bunda refreshing. Apakah itu naik kereta atau dijemput, itu kan Bunda paling suka itu melihat. Dan hobi Bunda itu adalah kalau di tempat umum, di kereta atau di stasiun atau di bandara itu ngamati orang. Pengamatan. Ngamati perilaku orang. Masya Allah. Itu aja. Terus kalau membagi waktu, Bunda itu kalau tadi di Instagram itu kan motivasi itu. Jadi gini ceritanya, panjang dikit ya. Oh boleh. Bunda ini yang Instagram ya Bunda. Punya bapak yang filosofi kejawennya itu sangat tinggi. Oke. Jadi sejak kecil Bunda selalu dipangku, kalau pulang kerja beliau dipangku, terus diberi wejangan, diberi cerita tentang wayang dan diambil
intisari cerita itu, jadi hikmahnya apa, dan lalu Bunda selalu, Bunda enggak tahu bagaimana, pokoknya Bunda selalu diberi stigma atau diberi pesan bahwa kamu itu nanti sumur Sinobo. Apa itu Bunda? Bunda nggak tahu apa itu sumur Sinobo, Pak. Ternyata tempatnya, waktu itu Bapak ngomongnya ya apa adanya ya. Ya. Kamu tahu sumur? Tahu Pak. Sumur kan tempat orang ngambil air. Betul. Untuk mandi, untuk masak, untuk kehidupan lah. Leres. Kamu tahu apa yang diperoleh sumur? Kotoran, ranting, daun kering dan lain sebagainya. Tapi sumur marah? Enggak kan. Justru kotoran itu ditaruh ke bawah. Menyucikan air yang diberikan. Jadi kamu nanti sumur Sinobo tempatnya orang bertanya. Nah saya enggak mau jadi ditanya. Jadi saya yang datangi sekarang. Filosofi Bapak saya bahwa saya akan didatangi orang untuk bertanya. Daripada saya didatangi, saya yang mendatangi. Itu konsep saya. Sehingga juga saya pernah dinasehati dari mama saya, kan orang Padang ya. Jadi kalau tiap hari membaca Al-Quran dan hadis. Jadi nasihatnya cuma satu. Kamu jadi orang berilmu itu bukan orang yang penting. Memang ilmu itu harus kamu cari karena memang sabda Nabi kan carilah ilmu sampai ke liang lahat. Tetapi kalau tidak diimplementasikan, tidak diterapkan, tidak kamu bagikan, percuma. Karena orang mati, hisabnya itu salah satunya ilmu yang dibagikan. Sehingga mama saya itu pesan, ilmu tanpa implementasi tidak ada artinya. Perilaku tanpa ilmu juga tidak ada artinya. Itu jadi dua orang ini yang mempengaruhi Bunda seperti sekarang ini. Apalagi disupport sama suami yang mengizinkan apapun yang penting kamu asal kamu bahagia. Oh, Masya Allah. Berarti ini support suami begitu kenceng ya Bunda ya. Sedari Bunda, saya tadi mikir nih. Bunda amanahnya kan banyak gitu ya. Waktu sama keluarga gimana ya gitu Bunda. Berarti ini suami juga mendukung penuh ya Bunda ya. Bapak dengan sudah jalan settle. ini. Oh, innalillahi 10 tahun yang lalu. Sesudah sakit 14 tahun. Enggak apa-apa. Semoga beliaunya ditempatkan di tempat yang kita kirim Al-Fatihah bersama ya Bunda. Yang jelas beliau sangat mensupport apapun kegiatan saya asal positif tadi. Gitu. Dan itu tadi saya kan beliaunya tahu kalau saya menjalankan ajaran Bapak dan ajaran Mama. Gitu itu. Dan itu healing saya atau refreshing saya justru ketemu orang-orang itu. Jadi kalau ditanya kapan ini refreshing? Ya pada saat bekerja atau ketemu orang-orang itu. Termasuk ngajar di kelas itu ketemu mahasiswa itu refreshing bagi saya. Karena kalau saya nggak ngajar kayak ini ya mulai Desember kan sampai sekarang belum ngajar tuh sakit semua. Makanya saya cari kesibukan ke desa-desa gitu. Karena mahasiswa itu apa ya? Semacam O2 bagi saya. Oh Masya Allah, ada energi yang dibagikan ke Bunda begitu ya? Saya berdiri di depan kelas atau ketemu dengan para UMKM perempuan-perempuan yang mandiri itu menjadi energi bagi saya untuk bangkit dan semangat. Masya Allah, di Mitra Muslim ya luar biasa perjalanan Bunda Erina ini panjang dan Bunda ini terus memegang pesan gitu ya, apa yang dipesankan oleh ayah dan orang tua begitu, ayah dan bundanya Erina ya bundanya Bunda Erina. Masya Allah nih Bunda, apakah itu juga akhirnya Bunda tularkan kepada putra putri bahkan cucunya Bunda? Semua termasuk anak kan yang di kampus ini anak saya juga. Iya, Masya Allah. Semua anak saya di kelas saya selalu katakan itu. Jadi ilmu kalau di kelas terutama anak sekarang ya adab itu nomor 1, baru ilmu, ya kan? Kalau kamu punya adab yang bagus, ilmunya sama, value-mu di situ. Saya bilang gitu. Saya makanya kan sesuai dengan filosofinya UNER ya, excellent with morality. Itu yang saya tularkan ke anak-anak juga ke anak saya. Makanya anak-anak saya juga dari kecil juga nular Bunda jualan. Oh iya Bunda. Dari umur berapa ini putra-putrinya Bunda? Bapaknya kan tahun 2000 sampai 2005 kan di Bondowoso. Di Jee. Bondowoso itu ada wader enak. Oh ikan wader. Nah, mereka itu selalu kalau liburan atau bapaknya pulang Sabtu Jumat gitu, itu kan selalu bawa wader sak karung gitu. Mereka kemas.
terus dijual ke tetangga-tetangga. Oh, Masya Allah. Masih kecil. Dijual ke tetangga-tetangga. Bunda ya ketawa aja, Iya. nggak apa-apa buat jajan mereka. Masya Allah, didukung aja ya Bunda Iya, ya. sampai sekarang yang ragil ya. Kalau yang barep itu kan di Medan itu Iya. kayak saya cateringan gitu. Oh, oke, baik. Jadi semua nurun kayak Bunda begitu ya. Dari kecil jiwa wirausahanya udah tumbuh gitu Karena Bunda. mereka lihat. Oh, Misalnya mengamati. Bunda selain Haha. ngajar itu juga catering loh. Oh iya Bunda, sampai Iya. sekarang? Sekarang sejak 2 tahun lalu jatuh di dapur, Oh ya tulang Allah. punggung patah, itu Bunda trauma masuk dapur. Tapi kalau enggak seperti gini nih, Ya. seperti gini nih adik saya Jakarta sudah bengok-bengok minta dikirimi rendang 10 Masya kilo karena Allah. mau puasa Mm-mm. gitu. Jadi saya biasanya jualan rendang karena orang Padang ya, jualan rendang sama dendeng batoko itu setiap bulan puasa itu. Kalau enggak saya terima catering lainnya. Mhm. Misalnya kue-kue atau kalau pesta itu pesen sop kimlo berapa porsi 50, 100. Kayak ini nanti Rebo ada pesanan untuk pengajian itu 100 porsi sop kimlo. Ya. Itu memang saya nggak akan turun ke dapur, saya tinggal merintah aja. Tetap sampai sekarang. Dan anak-anak kan lihat juga bantu. Sehingga anak saya yang barep di Medan itu juga karena nggak boleh suaminya kerja, ya itu cateringan dia. Gitu. Masya Allah. Jadi ini kalau kita lihat walaupun Bunda begitu banyak aktivitasnya padat ya Mitra Muslim ya, tapi jadi keluarganya tetap harmonis begitu ya Bunda ya. Kayak hubungan Bunda dengan keluarga itu pasti kan penting ya Bunda ya. Terutama mungkin ketika Bunda jadwalnya padat bareng anak-anak walaupun mungkin udah berbeda kota gitu ya Bunda. Kalau misalnya saya mengutip dari lirik lagu gitu Bunda, harta yang paling berharga adalah keluarga ya. Jadi mungkin dari berbagai peran yang Bunda jalani, ada nggak sih Bun aktivitas yang paling Bunda suka ketika family time bareng anak-anak, begitu, bareng cucu-cucu mungkin? Kalau sekarang ya, sejak almarhum meninggal dunia, itu anak-anak sering cerita. Karena saya itu kan Senin sampai Jumat ngajar, Sabtu Minggu tuh keliling Indonesia kan waktu itu. Sehingga kan waktu untuk anak-anak itu kan jarang sekali, sedikit sekali gitu ya. Kalau enggak keliling Indonesia baru me time-nya Sabtu Minggu itu saya bawa kemana-kemana gitu. Nah mereka sering kali cerita kalau mereka kangen sama Bunda gitu tuh bapaknya, karena bapaknya kan sekarang sudah settle. Itu mereka cerita bapaknya tuh kadang-kadang masuk kamar terus keluar itu bawa kudung, selendang gitu sambil bawa daster saya berkarya seperti saya. Jadi anak-anak itu ketawa. Itu yang me time yang paling berkesan itu adalah masa-masa pada saat saya ditinggal dan bapaknya berperan sebagai apa itu. Dan lucunya memang saya itu dengan suami itu selalu selegenje ya orang Surabaya. Artinya gini, kalau saya lagi di Jogja kuliah ya, suami di Surabaya dinasnya. Kalau saya lagi di Surabaya meskipun harus keliling Indonesia, suami di Bondowoso gitu misalnya atau di Bojonegoro. Jadi memang Allah itu yang memerankan mungkin seperti itu sehingga anak-anak itu nggak kekurangan sosok orang tua. Gitu. Baik, jadi ini Bunda walaupun aktivitasnya banyak gitu ya Bunda, tetap harus dijalin ya hubungan antara anggota keluarga yang ada gitu ya Bunda ya. Apalagi sekarang ada handphone. Oh iya Kan benar. WA keluarga itu penting. Jadi waktu almarhum masih sakit itu sering keluar masuk rumah sakit, saya aktivitasnya masih padat. Jadi anak-anak, jadi saya tinggal zaman dulu kan BlackBerry ya, saya tinggal mantau lewat BlackBerry itu apa-apa itu gitu. Masya Allah, pasti nggak akan terlupakan ya Bunda semua kenangan-kenangan bersama suami Bunda, bersama anak-anak ketika kecil. Bunda berproses hingga sampai menjadi Bunda Erina yang sekarang. Yang penting di masa golden age, kelas umur 1 sampai 5 tahun tuh kita harus 80% mendampingi mereka. Itu memang pada saat itu kan saya belum banyak aktivitas. Oh baik. Itu kan saya aktivitas dalam 97 kan sudah anak-anak sudah lewat dari masa golden age, karena masa golden age itu mereka tertanam ajaran-ajaran kita dan harus disiplin, harus keras pada saat itu. Ya. Boleh dong Bunda di-spill cara mengajarnya Bunda, pola asuhnya Bunda untuk anak-anak Bunda sehingga saya nggak mengatakan bahwa saya berhasil mendidik anak loh ya, karena itu kan orang yang menilai.
Artinya kalau sekarang itu anak-anak pada kurang ajar pada orang tua, sampai ada yang minta skincare, ibunya sampai dipukuli ya kan, bahkan ada yang dibunuh. Ya. Kalau Bunda itu pada saat mereka golden age, masa kanak-kanak itu harus disiplin. Saya kalau menghukum anak, saya kan enggak mau KDRT ya. Saya menghukum anak-anak itu kalau mereka misalnya sepedaan melewati waktu, berangkat siang, pulang itu menjelang atau lewat asar atau menjelang maghrib gitu ya, saya langsung enggak pakai omong, masuk kamar mandi, dimatiin lampu, mereka kan takut. Nah, itu pun berdiri dengan satu kaki dan satu tangan yang itu enggak ada dan suami mendukung. Jadi harus mengajarkan disiplin waktu mereka masa kanak-kanak. Begitu sudah berganti masa remaja akil balik, nah itu kita berikan pendekatan sebagai teman. Kita tidak boleh memposisikan sebagai orang tua tapi sebagai teman. Sehingga nasihat kita atau saran kita sebagai orang tua itu mereka terima seolah-olah sebagai teman. Padahal itu sebetulnya orang tua, saya berperan sebagai orang tua. Karena saya memposisikan sebagai teman. Sehingga anak saya itu curhat apapun, terutama yang barep ya. Karena waktu saya masih banyak dengan yang barep itu curhat apapun termasuk tentang pacarnya, termasuk tentang calon mertuanya. Pada saat itu semua diberikan dan saya tidak mempengaruhi, saya cuma memberikan seperti ini, seperti ini. Dia yang memilih. Jadi anak-anak juga terbuka begitu ya Bunda ya? Saya memang usahakan terbuka karena anak sekarang itu kalau didikte kan enggak bisa. Cuman pada saat golden age harus disiplin supaya mereka tahu menghargai waktu, menghargai uang, menghargai semuanya lah, mereka bisa menghargai itu. Aturan juga itu. Baik nih, Mitra Muslim, kalau kita lanjutin obrolan kita bareng Bunda Erina sepertinya panjang banget ya. Tadi kita sempat ngobrol di belakang, Bun, kayaknya kita ngobrolnya panjang. Iya nih, saya kira 2 jam gitu ya. Tapi semoga ya Mitra Muslim, walaupun singkat ya Bunda, ini bisa menginspirasi Mitra Muslim dimanapun Mitra Muslim berada, berapapun usianya ya Bunda, tetap bisa pasti bangkit dan bertumbuh gitu ya Bunda. Harus. Nah, sekarang Bunda nih, mungkin ada nasihat, ada motivasi, advice gitu ya untuk para muslimah terutama yang masih muda-muda nih Bunda ya. Seperti saya atau Mbak Mutia dan juga teman-teman yang ada di sini nih Bunda. Untuk terus memberikan banyak kebermanfaatan untuk masyarakat di sekitar. Mungkin yang pertama sebelum memberikan kebermanfaatan ke sekitar, itu adalah kita harus memberikan kebermanfaatan pada diri sendiri dulu. Ya, kalau sebagai anak ya, atau sebagai ini mahasiswa-mahasiswa atau wanita-wanita di luar sana, bermanfaat bagi diri sendiri. Bermanfaat untuk apa? Untuk diri sendiri, baik bermanfaat secara duniawi maupun akhirat. Itu yang harus dipelajari. Nanti kalau dia sudah menikah, perempuan-perempuan ini harus hafal surat An-Nisa ayat 34 ini. Bahwa selain melaksanakan ibadah yang wajib sesuai syariat, itu ya harus tunduk, patuh, taat pada suami agar mendapat ridho suami. Masya Allah. Nah, baru kiprah di luar itu bukan berarti tidak boleh, karena Al-Quran pun menempatkan wanita atau perempuan itu baik dalam sisi politik itu ada ayatnya, dari sisi kewirausahaan pun ada ayatnya, dari sisi apapun itu ada ayatnya. Selain ayat An-Nisa 34 ini tadi. Banyak ya, dan contoh-contoh sebagai pengusaha sukses itu Siti Khadijah ya kan, sebagai pengusaha yang mandiri dan berjuang untuk keluarga seperti Fatimah Az-Zahra ya kan. Banyak contoh-contohnya yang bisa kita tiru. Asal tadi ada ridho suami. Dan tujuan kita adalah untuk kebermanfaatan diri sendiri, keluarga, baru yang lain. Terutama mengamalkan ilmu. Karena apa? Dengan kita mengamalkan ilmu, alam semesta itu membantu kita, memberikan kita ilmu. Masya Allah. Itu. Dan ingat, bagi perempuan-perempuan yang bersuami, itu ridho suami kan. Jadi kiprahnya itu adalah pahala. Jadi mencari nafkah, jangan mengeluh, saya bukan tulang rusuk, saya tulang punggung. Kan saya kalau di medsos selalu melihat betul, begitu. Bunda. Janganlah. Karena kalau sudah menikah rezeki itu keluarga. Jadi jangan sombong jadi wanita penghasilannya berpuluh kali lipat dari suami, jangan. Itu rezeki keluarga dan itu sedekahmu gitu loh.
Ikhlas lah. Pokoknya ya lakukan segalanya dengan lillah. Masya Allah. Terus bersyukur apapun kondisinya. Itu akan bahagia. Kalau sudah bahagia sehat. Apalagi terus kita ya seperti Bunda ini healingnya itu kan Iya. ketemu kayak gini. Ketemu orang lain. Itu healingnya. Healing Oke. Bunda. Beda kalau orang lain healingnya atau refreshingnya beda. Kalau Bunda di situ. Masya Allah nih Mitra Muslim, banyak sekali pesan-pesan yang sudah Bunda Erina sampaikan. Semoga ini bisa menginspirasi kita semua dan jangan lupa ya Mitra Muslim itu kita coba implementasikan gitu ya Bunda dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita bisa jumpa lagi ya Bunda ya, ngobrol-ngobrol ada lagi banyak ya. yang akan kita Oh, bicarakan. Masya Allah. Nanti insya Allah Dengan topik yang dijadwalkan. lain. Oh, baik. Terima Iya. kasih Bunda Erina, sehat selalu Sama-sama. pastinya. Ya, harus semangat ya. Harus semangat. Sampai titik darah penghabisan. Masya Allah. Terutama membagikan ilmu itu kan sanguni buat nanti. Baik. Semangat. Semangat. Iya, semangat dan harus enggak usah cantik dengan skincare, cantik dengan positive vibe tadi. Oh, siap. Ya, dengan bersyukur apapun kondisinya. Kenapa? Karena ibaratnya dapat ujian, saya kok dapat suami gini. Jangan di nelongsoi atau jangan mengeluh. Karena apa? Buktinya malah jadi wanita tegar, wanita mandiri, wanita kuat. Ya. Jadi inspirasi anak-anaknya. Mantap. Itu. Jadi semua itu sesuai firman Allah, ya kan? Di balik kesulitan ada kemudahan. Jadi di balik yang rasanya nggak enak, itu enaknya luar biasa. Masya Allah. Asal kita bisa lihat sisi lain, Ya. gitu ya. Baik, semangat Bunda, terima Semangat. kasih. Masya Allah Mitra Muslim. Demikian ya Mitra Muslim podcast Inspiring Women bersama dengan Bunda Erina Sudaryati, Dokteranda MSAK. Beliau adalah seorang dosen akuntansi Universitas Airlangga dan juga sekretaris PKRI, Pusat Kewirausahaan dan Relasi Industri. Dan saat ini beliau sudah menjabat sebagai anggota DPN, Dewan Pengurus Nasional Bidang Akademisi Forum BUMDes Indonesia. Semoga menginspirasi Anda semua Mitra Muslim dimanapun berada dan tentunya sampai jumpa di podcast Inspiring Women episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.